Selamat datang di Dimensi Muda. Anda akan menikmati tayangan terbaru dari kami. Dimensi Muda, Saatnya yang muda Yang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua yang ada di sini, Dimensi Muda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak atau Mas siapa ini namanya? Bapak Samsul. Bapak Samsul. Nggih. Kenalkan, nama saya Sudarmaji. Saya Cak Parno, tapi biasa dipanggil Suparno, tapi biasa dipanggil Cak Parno gitu. Domisilinya Pak Samsul di mana? Di Sawahan Gang 3 RT 9 RW 2, Kecamatan Jombang, Kelurahan Jombang, Kabupaten Jombang. Jombang, Jawa Timur. Ya, alamatnya di Jalan Hosokraminoto nomor 57G Jombang. Jombatan Jombang ya. Iya. Profesinya apa? Profesinya sebagai masir atau pemijat atau terapis. Profesi terapis pijat, dan saya menjabat dalam organisasi Pertuni sebagai Ketua DPD Pertuni Jawa Timur. Sudah lama Pak Samsul menekuni profesi terapis, Pak? Saya menekuni terapis sejak tahun 97. 97. Iya, Sampai sekarang nih. sampai sekarang alhamdulillah ya. Saya terapis sebagai terapis pijat. Waktu itu masih di Surabaya tahun 1987. Jadi berbarengan saya lulus dari SGPLB. Oh, sudah sejak tahun 93 lulus dari waktu itu ada sekolah di Malang semacam rehabilitasi untuk pijat dan lain-lain, itu lulusnya tahun 93 sampai sekarang. Barangkali punya profesi sampingan, Pak? Berjualan, Mas. Oh, sambil berjualan. Iya, sambil berjualan di warkop. Warung kopi kecil-kecilan. Dulu waktu saya habis lulus ya SGPLB, itu yang sekarang dilebur menjadi UNESA atau Universitas Negeri Surabaya, itu saya pernah mendirikan SLB Purna Yudha Bakti di Surabaya bersama teman-teman saya seleting. Saya sempat mengajar 2 tahun, mulai tahun 1987 sampai dengan 1989. Nah, waktu itu saya masih di Surabaya, karena memang sebetulnya asli saya Surabaya. Lalu tahun 1988 saya harus pindah karena saya mengikuti istri di Jombang. Begitu, jadi saya sempat PP Jombang Surabaya itu. Akhirnya ya, dulu basic saya pendidikan, di samping mengajar saya dulu juga sudah menekuni terapis pijat. Nah, pada waktu itu memang gaji saya, bayaran saya sebagai guru itu sedikit, sukuan lah, mendirikan mengumpulkan dari SPP dari anak-anak itu. Waktu itu jabatan saya sebagai wakil kepala sekolah, sedikit lah dibandingkan dengan terapis pijat. Maka karena juga terjadi sesuatu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini, maka saya mengundurkan diri dari profesi guru dan menekuni terapis pijat sampai dengan saat ini. Sebenarnya sih pekerjaan sampingan itu hobi, Mas ya, hobi, tapi di bidang seni juga, tapi itu pun juga dapat menunjang ekonomi kami, khususnya keluarga. Pekerjaan sampingan kami seni, di bidang seni, baik kesenian Jawa maupun kesenian musik modern, ya betul. Di masa pandemi yang seperti ini,
Kira-kira berdampak atau tidak dalam dunia terapis tunanetra, Pak Samsul? Iya Mas, untuk pandemik ini ya memang berdampak sekali Mas, itu. Jadi makanya saya lebih banyak mengalihkan ke jualan dulu. Karena apa? Karena kayak pasien itu menurun drastis gitu Mas. Kadang 1 minggu hanya 1, kadang 2 gitu aja. Gitu kan. Sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi ya kadang 1 minggu kadang full gitu. Berarti signifikan ya penurunannya? Nggih. Ya, sangat berdampak karena kan pandemik ya, sebagai katanya disebut orang-orang COVID-19 atau corona itu kan virusnya bisa terjadi di mana-mana. Bisa di benda, bisa di ruangan ya, atau di luar. Karena terapis pijat itu termasuk jasa dan langsung bersentuhan dengan orang, maka orang itu otomatis ketakutan sendiri. Maka itu dampaknya sangat besar dibandingkan sebelum COVID. Oh, sangat berdampak, Mas. Jadi biasanya yang saya pribadi alami sebelum pandemi terjadi itu bisa 2-3 orang paling minim itu, sampai pas pandemi mulai tahun lalu itu sangat berdampak. Karena apa? Mereka juga takut yang mau melakukan pengobatan, berobat maksudnya. Nah, itu juga takut karena otomatis katanya sih terapis dengan yang ditangani itu kan bersentuhan langsung. Berdampaknya seperti itu. Jadi sangat berdampak sekali, pengaruh sekali. Baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang penyembuhan yang biasanya datang ke saya itu sangat menurun drastis. Kira-kira sehari dapat berapa orang Pak kalau di masa pandemi seperti ini? 1 bulan 1 aja udah bagus itu. Iya, sangat berdampak sekali. Bahkan pasien-pasien itu telepon, aku sepurane aku nggak bisa rono karena ya itu tadi kita kan bersentuhan langsung. Ya, tapi ada pasien yang saking nggak kuatnya itu ke sana. Tapi tetap kita pakai protokol kesehatan. Kan banyak nih Pak orang awam yang selalu punya pemikiran bahwa tunanetra berprofesinya sebagai terapis. Kalau Bapak menyikapi pendapat tersebut seperti apa, Pak Samsul? Ya saya sikapi dengan santai aja Mas. Ya kadang sih apa ya dengan berat hati kadang, cuman kadang itu gimana ya, ada sih kayak rasa minder, cuman terus saya pikir-pikir lagi kenapa harus gitu. Wong kita meskipun punya kekurangan tapi kan kita masih punya perasaan, punya rasa sama-sama gitu aja. Yeah. Tapi kan tunanetra nggak hanya menjadi terapis saja berarti. Iya betul. Iya Mas. Ya, menurut survei itu 70% tunanetra pekerjaannya adalah terapis pijat. Karena diakui atau tidak setiap tahun itu seperti PSBN Malang, PSBN Temanggung, dan mungkin ada di Pemalang, Jakarta dan lain sebagainya itu setiap meluluskan sebelum COVID ya. Yang saya ketahui di PSBN Malang itu dulu se-Indonesia sebelum muncul Otoda kira-kira meluluskan 200-an setiap tahun seperti itu. Kemudian yang 30% itu macam-macam. Ada yang peternakan, ada yang petani, ada yang menjadi guru PNS maupun swasta, dan ada juga yang menjadi dosen seperti dulu di Universitas Pajajaran, di Universitas Pamulang, dan lain-lain. Hanya saja menurut pencermatan saya di Jawa Timur belum ada yang menjadi dosen. Itu wajar bagi yang mereka yang belum tahu, Mas. Nah, tapi perlu diketahui bahwa tunanetra itu tidak hanya terapis baik itu massase penyembuhan atau massase penyegaran ya. Tapi kelebihan tunanetra itu juga banyak bidangnya, Mas. Ada yang pemain musik, ada yang olahragawan, ada yang sebagai
bahkan ada yang bisa pengerjakan elektronik. Nah, itu tanpa kita ketahui, dan itu mungkin nggak umum ya bagi masyarakat awam, tapi kenyataannya ada teman kami. Nah, jadi orang awam itu menilai bahwa tunanetra khususnya pokoknya tunanetra ya itu khususnya mijet itu memang nggak salah juga, tapi nggak seperti itu kenyataannya. Kalau mereka tahu, kalau mereka mau paling tidak ingin cari tahu tentang keberadaan kami tunanetra, mereka akan kecelek. Tidak hanya pijat caca yang mampu dikerjakan oleh tunanetra, banyak keterampilan lain, kemampuan yang lain. Satu musik atau Iya, baik itu musik, ada yang olahragawan juga ada, olahraga itu ada yang ikut kesenian Jawa, ada. olahraga apa Pak biasanya yang Biasanya kalau di atletik di Olimpik itu ada bisa lempar lembing, bisa bisa tenis meja, braille itu. Kalau tenis meja itu kan biasanya kan kalau orang awas itu kan bolanya lewat di atas net Mas ya. Tapi kalau tunanetra bolanya lewat di bawah net, terus bolanya dikasih bunyi-bunyian ada itu. Iya. mungkin barangkali Bapak punya harapan atau pesan kepada pemerintah untuk memberdayakan disabilitas khususnya tunanetra seperti apa Pak? Ya, harapan saya untuk teman-teman atau untuk kepada pemerintah khususnya itu tolonglah diberikan fasilitas, jangan hanya mem-PHK itu, jadi harus ada jalan keluarnya. Karena untuk bagi kami kaum disabilitas itu kan ya gimana lagi ya, kalau misalkan itu hanya pekerjaan untuk satu-satunya ya kan kasihan untuk anak istri dan juga keluarga gitu Mas. Jadi harapan saya mohon diberikan fasilitas ya, entah itu lapangan pekerjaan yang lain gitu Mas. Jangan, bukan hanya seperti bantuan kayak BLT kayak apa gitu, enggak itu yang diharapkan gitu. Ya, memang di zaman sekarang orang disabilitas netra ya beda dengan zaman saya sekolah dulu. Kalau misalnya dulu ya saya dari SMP ke SMA katakanlah begitu, namanya sekolah integrasi waktu itu, sekarang kan inklusi ya. Nah itu beda karena memang dulu saya kalau ulangan di sekolah awas itu harus bawa mesin tik manual dan belum ada jaminan undang-undang seperti sekarang khusus disabel. Nah, dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 tentang disabilitas tahun 2016, maka pemerintah mau atau tidak mau itu harus mengutamakan, harus menyamakan orang disabilitas dengan non-disabilitas. Jadi dipermudah sekarang, baik itu kuliah maupun dalam era pekerjaan, diberi hak sama. Karena kalau tidak, baik pemerintah akan ditegur oleh mungkin PBB mungkin ya, atau tentang pendidikan itu apa dunia namanya, seperti itu. Karena sudah undang-undang itu sudah diratifikasi di Indonesia dan sudah ditandatangani oleh pemerintah. Nah sekarang inilah sedikit demi sedikit pemerintah mengeterapkan dan memberi instruksi semua perguruan tinggi harus mau menerima penyandang disabilitas, dan kemudahan banyak terjadi. Di antaranya ada beasiswa disabilitas, seperti itu Mas. Yang jelas kami mengharap pada pemerintah, kami mohon diberikan hak yang sama seperti mereka ya, baik itu di masa pandemi atau tidak. Jadi peran pemerintah yang kami harapkan. Jadi setiap saya kira di situ sudah ada undang-undangnya Mas ya, saya lupa bacanya. Itu setiap mungkin perusahaan itu sekian persen untuk kaum disabel. Nah, juga di situ kemungkinan tidak menuntut tunanetra juga ada di situ. Jadi harapan saya kepada pemerintah ya mohon untuk diprioritaskan dalam masa pandemi ini. Syukur-syukur kalau pandemi ini biar cepat selesai, kan kami lebih enak lagi. Pertanyaan terakhir, barangkali punya pesan terhadap generasi milenial sekarang yang atau mungkin yang baru lulus entah itu lulus SMA atau Mas. kuliah kan, karena terlalu lama pandemi dan sekolah di rumah kan akhirnya malas, khususnya untuk cari kerja.
barangkali punya pesan pada generasi muda, Pak Samsul. Ya, untuk pesan-pesannya ya tetap semangat gitu untuk mencari jalan untuk terobosan-terobosan untuk bekerja, karena kerjaan itu kan ya bukan hanya terapi saja, itu kita bisa kok melakukan, insya Allah, untuk seperti jual online, seperti kita membuat keterampilan apa yang sekiranya bisa nanti dipasarkan gitu. Gitu harapan saya untuk semuanya tetap semangat, gitu aja Mas. Di zaman era teknologi yang semakin mutakhir ini, sebetulnya pemuda non disabilitas atau disabilitas sendiri, khususnya netra, itu memiliki hak yang sama. Tinggal bagaimana pemuda itu memanfaatkannya. Seperti tunanetra misalnya, ya seperti yang saya katakan di atas, bahwa dulu itu susah sekali. Tapi dengan kemajuan sekarang, tunanetra dapat kuliah dengan mudah karena terbantu oleh teknologi itu, bisa menyimpan file dan mengcopy file. Oleh karena itu, pemuda sekarang harus lebih semangat, harus lebih mampu dan punya kemauan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Gitu. Ya, pesan saya untuk adik-adik saya atau anak saya yang mungkin baru lulus, mencari pekerjaan, terus saja istilahnya tunjukkan karya kamu gitu loh. Jadi sampean atau kami tunanetra itu kan sekarang itu, apalagi yang milenial Mas, mereka tuh pinter-pinter malah. Mungkin dengan adanya kepintaran mereka tuh pemerintah membutuhkan sekali. Ya seperti diketahui bahwa sekarang tunanetra yang di bawah saya, ya sekarang ada yang kuliah, yang IT-nya tinggi. Nah itu tidak menutup kemungkinan untuk mudah mencari kerja walaupun di masa pandemi ini. Asalkan ya itu tadi tekun, jangan putus asa. Terima kasih Pak Samsul atas waktunya yang telah disempatkan untuk diwawancarai, dan semoga Ya. Pak Samsul beserta istri diberikan rezeki yang berlimpah dan Amin. dijauhkan dari wabah corona yang sedang melanda Indonesia. Amin. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih atas telah diluangkannya waktu untuk ditanya-tanyai sedikit tentang Ya, tunanetra. ya, enggak Semoga apa-apa. kesejahteraan disabilitas khususnya tunanetra jauh lebih Sejahtera lebih meningkat gitu ya Mas ya. dan semoga Pak Warna sendiri dijauhkan dari wabah corona. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mewawancarai 3 narasumber yang memang sudah lama berkecimpung di dunia terapis pijat tunanetra, memang pada awalnya tunanetra selalu dikaitkan dengan tukang pijat. Namun tunanetra pada hari ini sudah berkembang pada berbagai aspek yang bahkan orang awam tidak pernah tahu. Orang tunanetra pun juga bisa mengoperasikan laptop dan smartphone seperti orang normal. Jadi apakah tunanetra masih identik dengan tukang pijat? Jawabannya adalah tidak. Seperti yang dijelaskan oleh para narasumber di awal video tadi, bahwa tunanetra bukan hanya terapis pijat saja pada hari ini. Kami, Dimensi Muda, pamit undur diri. Saatnya yang muda yang bertanya.